lu nanti masuk neraka karena lu nggak pakai jilbab. Tahu kan? Seluruh saudara perempuanku dan ibuku tuh berjilbab. Memang aku yang nggak berjilbab. Itu ada satu analogi yang kerap Abi berikan ke aku untuk menjelaskan soal berbagai dalil agama. Allah tuh tidak akan bertanya 5 tambah 5 itu berapa, karena jawabannya pasti 1, 10. Tapi Allah itu bertanya 10 itu berapa tambah berapa ya? 10 itu bisa 9 tambah 1, betul. Bisa 8 tambah 2, betul. Bisa 3 tambah 7, bisa 6 tambah 4. Ada banyak cara untuk meraih ridho Allah. Tidak harus lewat satu cara, ada banyak cara untuk insya Allah masuk dalam rombongan orang-orang yang dianugerahi surga. Allah itu selalu memberikan hidangan, ada teh, ada kopi, pilih hidangan itu. Analogi itu yang aku pahami. Nah teman-teman, jadi intinya Mbak Najwa Shihab ini ya semestinya ngomong saja ya gitu ya, kalau belum siap gitu aja sih ya. Jadi nggak usah membuat analogi yang rumit gitu ya teman-teman ya. Jadi ya memang benar sih ya, 7 tambah 3, 10, ataupun 9 tambah 1, 10. Jadi saya paham apa yang dimaksud oleh Mbak Najwa ya teman-teman. Jadi seorang muslimah ya itu bisa melalui pintu, yaitu pintu masuk surga manapun. Jadi banyak ya teman-teman ya pintu masuk surga ya seorang wanita muslimah. Tapi Mbak Najwa Shihab ini memang tidak mau berjilbab. Semestinya ya belum siap gitu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, mari kita simak video penjelasan dari Ustadz Zainal Abidin LC. Mari kita simak videonya. Kenapa wanita harus berhijab? Pertama, berhijab merupakan bentuk ketaatan, taat kepada Allah. Yang kedua, tidak berhijab sebagai bentuk maksiat terang-terangan. Coba wanita sekarang mengumbar auratnya ke pasar, bahkan beli sayur pakai pakaian tidur. Ya, sekarang ini ke sekolah tabarrus, ke kantor tabarrus, dilihat puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Apa enggak maksiat terang-terangan? Sementara Rasulullah mengatakan kullu ummati mu'afin illal mujahirun. Sesungguhnya setiap umatku itu punya potensi dimaafkan kecuali yang melakukan maksiat terang-terangan. Ketiga, berhijab memberi rasa aman. Dzalika adna ayyu'rafna fala yudain. Itu adalah lebih rendah, lebih dekat untuk dikenal dan tidak disakiti. Keempat, tidak berhijab mengundang fitnah. Ya, fitnah besar. Karena laki-laki akan tergoda. Kelima, menjaga kesucian dan kehormatan. Jelas seperti yang saya katakan tadi. Yang terakhir ini menarik, menjaga kesehatan dan kebersihan. Ternyata kulit wanita akan lebih sehat, lebih bersih ketika dia hijab. Aliran darah wanita juga lebih sehat dari wanita yang pakai pakaian ketat dari sisi peredaran darah. Keluar keringat secara normal sehingga terjaga dari terpaan matahari yang mengandung sinar ultraviolet yang membahayakan kulit wanita yang halus, yang tipis, beda dengan kulit laki-laki. Terus kemudian kotoran, debu yang lainnya juga terlindungi, insya Allah lebih sehat. Dan di sini syarat-syarat hijab. Pertama, hendaknya menutup seluruh tubuh dan tidak menampakkan anggota tubuh selain yang dikecualikan. Di sini ada perbedaan di antara para ulama. Apakah pakaian yang nampak atau wajah? Hendaknya hijab tidak menarik perhatian pandangan laki-laki bukan mahram. Dengan syarat sebagai berikut. Hendaknya hijab tersebut dari kain yang tebal, tidak transparan dan tidak menampakkan warna kulit tubuh. Kedua, hendaknya hendaknya hijab tersebut longgar dan tidak menampakkan bentuk anggota tubuh. Yang ketiga, hendaknya hijab tersebut bukan dijadikan sebagai perhiasan, bahkan harus memiliki satu warna, bukan berbagai warna motif. Hijab bukan merupakan pakaian kebanggaan dan kesombongan, karena Rasulullah SAW bersabda, man labisa sauba syuhratin fid dunya albasahullahu sauba madzallatin yaumal qiyamah summa alhaba bihi nara. Barang siapa yang memakai pakaian ketenaran, Allah akan pakai pakaian kehinaan dari kiamat, kemudian dinyalakan apinya. Keempat, hendaknya hijab berikutnya ya, hendaknya hijab tidak diberi parfum atau wewangian kecuali di rumah, nggak apa-apa. Ketiga dari syarat hijab itu kan tadi syarat pakaian supaya tidak mengundang fitnah ya. Dan ketiga, hendaknya pakaian atau hijab yang dikenakan
tidak menyerupai pakaian laki-laki atau pakaian kaum wanita kufar. Karena man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai kaum maka dia tergolong golongannya. Lalu yang berikutnya di sini ada catatan menutup wajah bercadar merupakan menurut Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jilbab Al-Mar'atu Salihah di kitab wa sunnah, beliau mengatakan bahwa menutup wajah adalah sunnah, tetapi yang memakainya mendapat keutamaan. Makanya walaupun begitu istrinya Syekh Nasiruddin Al-Albani, anak-anaknya semua bercadar. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya penjelasan tentang terkait masalah jilbab yaitu oleh Ustadz Zainal Abidin LC. Nah maka dari itu ya teman-teman ya, kalau Mbak Najwa Shihab ini belum siap untuk memakai jilbab, ya udah ya sampaikan saja ya, katakan saja belum siap memakai jilbab. Tapi kalau ya mengatakan sesuai dengan pemikirannya sendiri, nah ini yang menjadi salah besar ya teman-teman ya. Lalu kemudian dianalogikan yaitu dengan yaitu angka 10. Misal seperti 9 tambah 1 10. Jadi intinya ya yaitu apa? Yang ingin disampaikan Mbak Najwa Shihab itu ya. Jadi masuk surga itu bisa lewat pintu manapun gitu ya teman-teman. Maksudnya misal gak meninggalkan sholat 5 waktu, tapi kan tidak memakai jilbab. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Misal ya berbakti kepada suami, tapi kan gak memakai jilbab. Jadi jilbab itu wajib dan bahkan banyak manfaatnya, banyak kebaikannya. Nah ini untuk Mbak Najwa Shihab, kalau belum siap katakan belum siap. Jadi jangan membuat yaitu narasi-narasi ataupun jangan membuat ya sesuai dengan hawa nafsunya. Dikhawatirkan ya teman-teman ya, nanti orang yang masih awam yang ingin berjilbab ya ataupun orang yang sudah memakai jilbab nanti terpengaruh dengan omongannya ya. Oh ternyata Mbak Najwa ini benar ya, kalau bisa mendapatkan angka 10 itu 8 tambah 2 juga bisa ya, 5 tambah 5 juga bisa ya, lalu kemudian 6 tambah 4 juga bisa. Nah seperti itu. Jadi itu adalah perkataan-perkataan yang menyesatkan ya teman-teman ya. Ya sudah jelas sekali ya di dalam Al-Quran Allah itu memerintahkan untuk wanita-wanita muslimah itu yaitu memakai jilbab. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.